Spirit of Mary. Perkenalkan, nama saya Permata Nugrahani atau biasa dipanggil dengan Bu Erma. Saya adalah perwakilan guru dari SMPK Santa Maria II Malang. Hari ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sintak yang digunakan pada model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penilaian yang dilakukan, yang pertama, penilaian sikap dilakukan secara observasi, kemudian penilaian pengetahuan dilakukan menggunakan tes tertulis, dan yang terakhir, penilaian keterampilan dilakukan secara praktik. Selamat datang teman-teman 9F. Bu Erma presensi dulu. Alfred, apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Alfred. Kemudian Agatha? Hadir Bu, maaf tadi rename Bu. Oke. Cia? Hadir Bu. Oke. Gaby? Hadir Bu. Oke. Jojo? Hadir, Bu. Oke. Kenzo? Hadir Bu. Oke. Teman-teman, hari ini apakah ada yang izin tidak masuk? Sepertinya belum ada Bu. Sepertinya oke. Baik, kalau begitu, Jojo, silakan disiapkan teman-temannya. Baik, Bu. Siap, beri salam. Spirit of Mary, Selamat siang. Oke, Spirit of Mary, selamat siang anak-anak. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita awali dengan doa dulu. Bu Erma minta tolong Michael, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Baik Bu. Bu Erma dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran matematika. Sertalah kami agar dapat mengikuti, memahami, dan mempelajari materi yang diberikan. Dan diharapkannya dapat membantu kami ke depannya. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dalam nama Kristus Putramu yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Michael. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah menyelesaikan materi sebelumnya, kalian sudah melewati ulangan dengan baik. Maka hari ini Bu Erma akan mengajak kalian untuk bermain-main belajar materi yang baru. Nah, kira-kira apa ya? Bu Erma akan share screen dulu. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru, tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu ada banyak macamnya, tapi seperti yang sudah Bu Erma tuliskan di judul yang paling atas, hari ini kita akan belajar terkait translasi. Nah, sebelum belajar translasi atau transformasi geometri yang lebih umumnya, Bu Erma akan menunjukkan kepada kalian dulu sebuah fun fact-nya dulu. Nah, fun fact-nya apa nih? Bu Erma mau menunjukkan sebuah video yang Bu Erma buat, bagaimana kita menemukan konsep matematika pada sesuatu hal budaya Indonesia yang kira-kira bukan matematika banget gitu loh, tapi ternyata itu ada hubungannya dengan matematika. Oke, kita lihat dulu. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai budaya dan bahasa. Salah satunya adalah tarian poco-poco dari Maluku. Teman-teman, tahu nggak kalau ternyata dalam tarian poco-poco kita dapat menemukan konsep matematikanya loh? Mari kita pelajari bersama. Pola gerakan kaki pada tarian poco-poco terdiri dari 32 ketukan. Gerakan tarian tersebut membentuk geometri transformasi, translasi, dan rotasi. Translasi ditunjukkan dengan adanya pergeseran langkah kaki penari pada setiap gerakan. Rotasi ditunjukkan dengan adanya pergantian arah posisi penari. Rotasi 90 derajat terdapat pada ketukan keempat, dan rotasi 180 derajat terjadi pada ketukan ke-8. Bagaimana dengan tarian di daerahmu? Mari kita belajar menemukan konsep matematika pada tarian daerahmu pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa! Oke, baik anak-anak.
Tadi Bu Erma menunjukkan kepada kalian sebuah video tentang kebudayaan daerah. Dari mana itu? Maluku ya, Bu, tadi. Maluku. Oke, benar. Terkait budaya apa tadi? Tarian daerah. Tarian daerah. Tarian daerah poco-poco. Oke, teman-teman pernah nggak melakukan senam atau tarian poco-poco? Pernah. Pernah, Bu. Oke, pernah berpikir nggak pada konsep matematikanya tuh ternyata di dalamnya? Jujur enggak, Bu. Nggak pernah. Oke, apakah hanya poco-poco saja? Enggak. Hampir di semua tarian, khususnya tarian daerah maupun tarian modern, itu ada konsep matematikanya. Hobinya teman-teman pun juga sebenarnya berhubungan dengan matematika. Oke, di sini yang Bu Erma tahu, Cia-Cia hobinya menggambar ya, Cia-Cia? Iya, Bu. Oke, Cia-Cia pernah menggambar motifnya yang seperti berulang-berulang gitu enggak? Atau motifnya kalau dijadikan satu, ternyata nempel sama gitu motifnya? Pernah, Bu. Oke, nah itu juga sebenarnya ada konsep matematikanya di sana, ada konsep transformasi geometrinya. Kita hari ini akan fokus materinya membahas terkait transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Oke, teman-teman pernah mendengar kata transformer? Pernah, Bu. Oke, pernah menonton film Transformer? Pernah, Bu. Oke, robotnya itu ngapain nak kira-kira? Berubah. Berubah bentuk. Oke. Kemudian kalau transformer itu adalah robotnya berubah. Nah, transformasi geometri ini juga suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awalnya ke posisi lainnya. Nah, hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal itu seperti saat kita kelas 8 belajar yang namanya koordinat kartesius. Titiknya itu adalah X, Y. Kemudian menuju ke posisi lain. Nah, posisi lainnya itu dinamakan dengan X aksen, Y aksen. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, transformasi geometri sendiri di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah translasi, yang kedua adalah rotasi, yang ketiga itu adalah refleksi, dan yang keempat itu dilatasi. Apakah hari ini kita akan belajar keempat-empatnya sekaligus? Tentu tidak. Kita akan belajar satu persatu. Nah, hari ini kita mau belajar terkait apa dulu? Hari ini kita akan membahas terkait translasi terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Translasi itu juga disebut dengan pergeseran. Arti khususnya dari translasi sendiri itu apa? Nah, translasi itu adalah bentuk transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Oke, teman-teman, di sini Bu Erma mau menyoroti kata arah. Teman-teman masih ingat nggak pelajaran kelas 8 dulu terkait koordinat kartesius? Kita juga belajar terkait arah. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti bilangannya tandanya apa? Positif. Positif. Kemudian kalau dia bergerak ke kiri, tandanya apa? Negatif. Negatif. Oke. Kemudian jarak tertentu. Nah, jaraknya ini adalah bilangannya nanti. Misalkan 5 satuan. Nah, 5 itu tidak ada tanda negatifnya. Berarti dia adalah positif. Maka bergerak ke kanan sejauh berapa satuan? 5 satuan. 5 satuan. Oke. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak Bisa ada, Bu. dilanjutkan. Belum ada, Bu. Oke. Nah, titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ini adalah bentuk translasinya atau dibahasakan dengan bayangannya. Kemudian dituliskannya sebagai berikut. Titik awalnya tadi adalah titik A, X, Y, kemudian ditranslasikan dengan T, A, B. Nah, menghasilkan bayangan A. Bayangan A itu dinotasikan dengan A aksen, yaitu titiknya adalah X aksen, Y aksen. Oke, sehingga
untuk mencari nilai X aksen ini, kita peroleh dengan penjumlahan dari X atau titik awalnya ditambahkan A. A ini adalah translasinya atau pergeserannya. Nah, A ini untuk pergeseran pada sumbu X. Kemudian, untuk Y aksen itu diperoleh dari penjumlahan titik awal pada Y ditambah B. B ini berarti pergeseran pada sumbu apa kira-kira? Y. Sumbu Y. Oke, sip. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa Masih dilanjutkan. cukup. Oke. Belum ada, Bu. Oke. Nah, kita mau bereksplorasi nih. Nah, di sini Bu Erma punya sebuah cerita. Feli ingin berangkat ke sekolah. Jika Feli berangkat dari rumah, maka sampai ke sekolah, Feli harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Feli dari rumah menuju sekolah? Tadi kita mencoba untuk mensketsanya, Nak. Di titik warna merah itu adalah koordinatnya rumah Feli. Oke, misalkan rumah Feli Bu Erma berimbol A. Maka koordinatnya A itu berapa, koma berapa, Nak? 5,3. 3. 3. Oke. Kemudian dari rumah Feli berjalan 7 satuan ke kiri, berarti X-nya nilainya apa? Negatif. Negatif 7. Oke, negatif. Nah, pergerakan pada sumbu X tadi kita simbolkan sebagai A. Oke, masih ingat teman-teman? Masih Oke, berarti Masih. nilainya A berapa tadi? negatif 7. Negatif 7. Oke. Kemudian berjalan 5 satuan ke bawah. Nah, ke bawah atau ke sumbu Y itu transformasinya atau pergeserannya itu adalah B. Maka nilainya B berapa? Negatif Negatif 5. Negatif 5. Oke, kemudian kita cari dulu, Nak, koordinatnya sekolah itu kira-kira nantinya di mana? Kalau kita pakai gambar, jelas pastinya langsung ketemu. Nah, kalau kita belum menggambar, berarti kita mau cari nilainya dari A aksennya. A aksen itu nanti ada X aksen, Y aksen. Oke, nah kita cari dulu nilai dari X aksennya tadi, Nak. X aksen itu berarti apa tambah apa tadi, Nak? X ditambah A. X ditambah A. A. Oke. Kemudian untuk Y aksen berarti apa tambah apa? Y tambah Ditambah B. Y tambah B. Oke. Berarti X-nya berapa? 4. X-nya 4. Ditambah A-nya berapa? Negatif. Negatif 7. Oke. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 3. 3. Ditambah B-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Sehingga kita peroleh nilai X aksen, Y aksennya. Untuk X aksennya berarti 4 ditambah negatif 7. Berapa? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Y aksennya adalah 3 ditambah negatif 5. Berarti berapa? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Posisinya sekolah itu di titik yang warna orange. Itu koordinatnya berapa, koma berapa? Negatif 3, Negatif negatif 2. Negatif 3, koma. Negatif 2. Oke. Hasilnya sama nggak dengan penghitungan kita tadi? Sama, Bu. Sama. Oke. Gimana teman-teman? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak. Ada? Bisa Bu Erma lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, sekarang saatnya kita berlatih soal. Oke, kita kerjakan bareng-bareng dulu teman-teman. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A. Oke, bayangan titik A itu tadi adalah A Dan B. aksen. Oke. Nah, kalau A aksen berarti kita mencari nilai dari X aksen dan Y aksen. Oke, maka
X aksen itu penjumlahan antara apa dan apa tadi? A X sama dan A. X. X ditambah A. 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 Kemudian Y aksen penjumlahan apa dan apa? Y Y dan B. ditambah B. Y ditambah B. Maka X-nya itu tadi adalah 2 ditambah A-nya berapa? Negatif Negatif 3. Negatif 3. Oke. Y-nya? 4. Y-nya 3. Oke, Y-nya adalah 3. Kemudian ditambah B-nya berapa? 4. 4. 4. Oke. Maka nilai dari X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah negatif 3. Berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. 3 ditambah 4? 7. 7. 7. Oke. Maka nilainya untuk A aksennya adalah negatif 1,7. Gimana teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Belum ada. ada, Bu. Oke. Tidak ada. Bu Erma lanjutkan. Nah, diketahui titik P aksen adalah 4,-12 adalah bayangan titik P oleh translasi T negatif 9,8. Maka koordinat titik P, kita mau mencari titik P. Titik P itu adalah apa, koma apa tadi? X, Y. Oke, kalau nggak pakai aksen berarti P-nya hanya X, Y. Oke. Nah, tadi itu kita dapat bahwa X aksen sama dengan X ditambah apa? A. A. Kita mau mencari nilai X. X absen dikurangi A. Oke, X aksen dikurangi A. Oke, berarti nilai X-nya sama dengan X aksennya berapa? 4. 4. 4. Oke, dikurangi A-nya berapa? Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. Oke, maka X sama dengan 4 dikurangi negatif 9 berapa? 4 ditambah 9, 13. 13. Oke. Kemudian kita mencari nilai Y-nya dari Y aksennya. Y aksen sama dengan Y ditambah B. B. Oke, maka nilai Y sama dengan Y absen kurangi Dikurangi B. Y aksen dikurangi B. Oke, maka nilai Y sama dengan Y aksennya berapa? negatif Negatif 12. 12. Negatif 12 dikurangi B-nya 8. 8. Oke, maka nilainya Y berapa? Negatif 20. Negatif 20. Negatif 20. Oke, sehingga koordinat titik P berapa, koma berapa? 13, negatif 20. 13, negatif 20. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, kalau sudah jelas, it's time to game. Oke. Nah, Bu Erma akan menampilkan dulu linknya game. Nanti untuk username-nya silahkan ketikkan nama panggilan. Oke, sudah masuk?
Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan gamesnya. Gimana? Soalnya susah atau mudah? Ada yang gampang, ada yang sulit. Biasa aja, Bu. Oke, ada yang mudah, ada yang gampang, biasa aja. Bisa mengerjakan semua? Bisa, Bu. Oke, baik. Setelah kalian mengikuti gamesnya, nah waktunya kita berbagi. Oke, coba nak dibuka www.menti.com, kemudian kalian masukkan kodenya 77604027. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama, apakah materi hari ini mudah untuk dipahami? Mudah, Bu. Oke, teman-teman yang lain? Oke. Nah, yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan Ya. kalau iya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Oke, nah, yang terakhir. Tuliskan satu kata yang mewakili perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Ada senang, ada seru, ada sangat menyenangkan, oke. Ada menarik, ada menyenangkan dan sangat seru. Pembelajarannya seru, menarik, mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Mantap. Oke. Menyenangkan. Baik. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke. Bagaimana materi hari ini? Bisa dipahami dengan baik juga? Bisa, Bisa, Bu. Bisa. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal kalian untuk materi selanjutnya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan materi rotasi atau perputaran. Oke, baik. Sebelum Bu Erma akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, Cukup jika jelas. tidak. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Erma minta tolong Nana, silahkan dipimpin doa. Bu Erma dan teman-teman adalah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini. Sekarang kami akan mengakhiri pembelajaran. Semoga kami dapat selalu mengingat, memahami, dan mempelajari materi yang diberikan tadi. Semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai kami dengan hal-hal baik. Amin. Pemulaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sayang selalu. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Nana. Oke, baik teman-teman, terima kasih 9E. Doa terbaik dari Bu Erma untuk kalian. Semoga sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Jojo, silahkan disiapkan teman-temannya. Baik, Bu. Siap, beri salam. Spirit of Mary, Mary, terima kasih. Ya, terima kasih. Spirit of Mary, selamat siang. Terima kasih anak-anak.